Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nama Bapak siapa? Nama saya Bobby. Oh Bobby. Ya, tadi kesini macet nggak Pak? Wah, lumayan sih Mbak ya. Untuk perjalanan namanya Jakarta ya. Ya, Mbak tahu sendiri lah dengan Jakarta. Berapa jam Pak kesini Pak? Saya kurang lebih 2,5 jam lah kesini 2 jam perjalanan. setengah. Oh emang rumah Bapak berarti jauh juga ya, 2 jam setengah sih. Soalnya biasanya klien-klien saya biasanya cuma 15 menit gitu atau. Kebetulan saya tinggal di hampir ke Bekasi sih Mbak, jadi lumayan jauh lah perjalanan ke sini. Oh gitu, ya udah. Keluarga Bapak sehat di rumah? Ya, so far so good lah sampai sekarang. Oke. Bapak udah punya anak juga ya? Saya dengar sih Bapak udah punya anak berapa? Umurnya berapa? Yang satu 7 tahun, yang satu 11 tahun. Ya mau 11 sih. Oh Sekarang. gitu. Mungkin Bapak saya mau nanya aja sih sekarang kenapa sih Bapak butuh bantuan saya gitu untuk membantu Bapak? Sebenarnya saya datang ke sini juga rekomendasi teman ya, karena kan saya nggak bisa, apalagi saya punya permasalahan yang menurut saya ini privacy dan nggak pantas buat didengar orang lain gitu. Ya sebenarnya rekomendasi, dan saya juga masih kurang nyaman sebenarnya kalau untuk menceritakan secara keseluruhan. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa sehingga Bapak kayaknya agak privacy gitu dan harus butuh bantuan orang luar? Ya tadinya sih saya sebenarnya mau menyelesaikan ini sendiri, nggak ada, maksudnya nggak ada campur tangan orang lain. Tapi dengan teman merekomendasikan datang ke psikolog dan saya merasa ya saya sudah nggak mampu menyelesaikan ini sendiri. Ya permasalahannya dengan istri ya, permasalahan dengan keluarga gitu. Oke, kalau boleh tahu lebih spesifik lagi masalahnya seperti apa ya Pak? Oke, saya udah nikah kurang lebih 11 tahun. Gitu, dengan tadi Mbak mungkin udah dapet informasinya ya. Udah punya 2 orang anak yang masih, menurut saya masih belum dewasa, masih usia belajar ya, satu 7 tahun, satu jalan 11 gitu. Awalnya sebenarnya bukan permasalahan dengan anak, tapi dengan partner life saya, maksudnya dengan pasangan saya ya. Selama 11 tahun sih nggak ada masalah ya, tapi beberapa bulan terakhir, mungkin lebih intensnya beberapa bulan terakhir lah. Awalnya ya kayak misalnya saya pulang kerja ya udah sore ya, Mbak tahu sendiri Jakarta. Kita pulang sore, saya memang dulu sering terlambat itu sampai rumah, biasanya 6:30. Nah, dulu sih nggak ada permasalahan yang besar karena saya pulang terlambat, tapi suatu ketika istri saya dengan emosi yang meledak dan mengeluarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas didengar anak-anak gitu ya. Itu karena saya pulang terlambat gitu, yang sebenarnya dulunya biasa aja gitu. Oke. Apakah emang sebelumnya Bapak dengan istri ini sendiri punya masalah yang belum terselesaikan atau kayak gimana, tiba-tiba mungkin istrinya agak kepancing gitu dengan masalah kecil atau gimana? Ada, mungkin Bapak bisa ingat-ingat sendiri mungkin. Ada nggak kayak masalah yang belum terselesaikan gitu sama istrinya? Kalau untuk itu ya mungkin makanya saya juga agak heran ya, kenapa? Karena hal-hal permasalahan yang tadinya kecil yang sering kita ya udah biasa aja dan kita nggak bahas, malah menjadi permasalahan yang besar seperti ini, kayak kasih contoh tadi. Dan itu saya juga nggak tahu kenapa, dan hal ini semakin kesini semakin sering terjadi dan semakin, menurut saya frekuensinya semakin meningkat, dan jadi membuat suasana di rumah itu sangat kurang nyaman, terutama saya melihatnya ya buat anak-anak saya. Oke, tapi saya boleh tanya sebelumnya nggak, istri Bapak itu bekerja atau jadi ibu rumah tangga full time atau gimana? Istri dulu dia sempat bekerja, setelah dia mempunyai mungkin dari
pertama dia masih bekerja ya. Ketika udah anak kedua dia berfokus maksudnya mengerjakan rumah dan mungkin mencari selingan atau kegiatan-kegiatan yang tidak memakan waktu dia untuk merawat anak-anak gitu. Oke, tapi pada saat dia udah selesai enggak lagi bekerja, itu udah nggak ada masalah juga sama bapaknya sendiri atau sama ibunya? Itu udah clear semua masalahnya? Sampai kurang ya udah nggak ada masalah sih mbak, makanya saya juga agak heran kenapa kurang lebih 6 bulan terakhir ini ya jadi suasana tuh menjadi sangat hangat di rumah gitu. Oke, tapi sebelumnya bapak udah pernah ngobrol secara intim sama istri sendiri atau gimana tentang masalah ini? Nah itu satu alasan juga kenapa saya datang ke sini ya. Saya bilang mungkin dengan waktu yang 11 tahun ya saya merasa dulu sih sering membahas kita bisa duduk bersama misalnya menyelesaikan permasalahan ya dengan ngobrol berdua gitu, tapi sekarang itu malah sangat sulit kadang-kadang ketika mungkin saya menasehati malah jadi menurut istri saya menjadi masalah baru dan itu mungkin memancing emosinya lagi gitu. Tapi bapak sendiri sama istri kedekatannya tuh emang tiap jam bapak di kantor atau di mana tetap hubungan komunikasi? Komunikasi saya tetap jalan cuma setidaknya mungkin saya telepon ketika lunch, makan siang kayak gitu, dan apalagi kan sekarang udah punya 2 orang anak yang mungkin saya menanyakan kabar maksudnya ini udah pulang sekolah atau belum kayak seperti itu. Oke. Sama anak juga bapak komunikasinya lancar atau ada masalah juga di anak? Ya untuk komunikasi anak sih lancar ya mbak. Mungkin memang waktu saya tidak lebih intens dari istri saya kan karena saya juga bekerja pagi dan pulang sore ya, jadi ketemu ya setelah pulang kerja ketika mungkin anak-anak ada lagi mengerjakan PR atau lagi mengerjakan tugasnya. Dan suasana ini yang saya bilang jadi kurang nyaman, saya juga takut berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak saya karena kan seperti yang tadi saya bilang dia ada perkataan atau omongan-omongan yang kurang pantas sebenarnya yang terucap dari istri saya yang didengar sama anak-anak. Kalau boleh saya tahu pada saat terjadi cekcok ini yang mulai duluan tuh istri bapak atau memang kedua belah pihak yang memulai seperti yang tadi saya bilang mbak, itu yang tadi saya bilang salah satu contoh yang mungkin ini sangat meledak-meledak yang saya nilai ini udah di luar batas karena ya saya mungkin memang sering pulang terlambat. Nah ketika saya pulang terlambat beberapa bulan lalu dan itu menjadi hal menurut dia itu menjadi permasalahan yang besar, mempertanyakan kenapa pulang terlambat dan mempertanyakan hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan saya pulang terlambat gitu. Sebenarnya sih saya juga udah melihat secara keseluruhan ini masalah bapak seperti apa karena mungkin saya belum banyak menggali informasi yang lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan beberapa kali pertemuan konseling dan saya akan memberikan beberapa treatment atau beberapa masukan buat bapak agar kita juga bisa nemu bagaimana pilihan yang tepat gitu untuk memecahkan masalah ini. Cut dulu deh. Ya, masuk. Ya, sore. Sore. Pak Bowi ya, Pak Bowi. Selamat Pak Bowi. Sore, Sore, Kak, masuk. Duduk. Oke. Gimana perjalanan Bapak ke sini? Nggak semacet kemarin ya. Jadi lah, mungkin hari ini lebih lancar. Oke, dari kantor ya Pak? Dari kantor? Iya, saya dari kantor dari rumah. Emang kantor Bapak di mana? Kantor saya di daerah Kuningan di Jakarta Selatan. Di Kuningan. Saya kemarin lupa nih Bapak kerja posisinya jadi apa di situ? Saya manajer
di salah satu perusahaan swasta mbak. Oh gitu. Oke, gimana nih perkembangannya sama istri? Udah ada titik cerah untuk menemukan masalahnya? Sampai sekarang sih masih sama ya, maksudnya ya saya pulang ya biasa gitu. Mungkin ya hanya sebatas kita ngobrolin tentang anak baru akan lebih banyak ngobrol, tapi selebihnya nggak banyak obrolan. Jadi ya saya mengerjakan kegiatan saya sendiri, dia juga mengerjakan kegiatan dia sendiri gitu. Dan sering ya itu belum lama ya, kemarin lah ya saya pulang dari sini ya sempat emosi lagi karena saya pulang lebih lama daripada pada biasanya. Dan ya saya juga nggak bercerita sih tentang saya datang ke sini untuk konsultasi tentang masalah keluarga ini. Oke, tapi apakah memang Bapak udah benar-benar 100% melakukan itu atau cuman ya sekedar lewat aja gitu? Maksudnya Bu? Kayak misalnya kan kalau kan saya bilang untuk berbicara sama istri Bapak, Ya. Bapak emang benar-benar melakukan itu atau memang cuman ingat terus melakukan atau kayak gini? Kalau untuk yang berbicara tentang istri saya, kayak ya saya sih berbicara gitu, berusaha seintens mungkin mencari topik pembahasan. Tapi kadang-kadang juga saya kan pulang sudah terlalu sore dan seharian letih kan badan, dan mungkin ya saya nggak lama, mungkin di jam 9 saja saya kadang-kadang sudah tidur atau nggak mengerjakan pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Oke, gitu. Terus gimana perkembangan sama anak juga? Apakah masih si anak ini masih melihat bapak sama istri berantem atau bapak udah punya cara lain untuk ngelakuinnya? Iya, saya sih berusaha mungkin nggak kalau berbicara atau berantem gitu punya emosi dengan istri ya. Mungkin di kamar kali ya, biar nggak dilihat anak. Dan saya juga baru ingat, mungkin kemarin saya belum menceritakan. Ya pernah satu ketika kita berantem itu emosinya perkataan yang dikeluarkan itu benar-benar dilihat sama anak-anak. Dan terutama saya kan punya 2 anak ya, yang satu kan kemarin saya bilang umurnya 11 tahun, dia mungkin berpikir lebih rasional nih, ya sudah membiarkan aja gitu. Nah tapi anak terakhir saya khawatirkan karena dia lebih mungkin bisa dibilang lemah dalam artian sensitif kali ya gitu. Dia kalau ada apa-apa bisa aja tiba-tiba menangis dengan hal kecil, dan itu yang saya khawatirkan. Apalagi kejadiannya itu didengar dan ada di depan anak bungsu saya. Oke gitu. Tapi saya mau nanya lagi untuk memastikan ya Pak, emang benar-benar tidak ada masalah sebelumnya yang Bapak lalui sama istri yang belum pernah selesaikan? Mungkin Sampai saat ini mungkin saya benar-benar nggak ada permasalahan sih mbak. Saya juga nggak tahu kenapa dia belakangan ini sering emosi. Saya juga karena ketika saya mengajak ngobrol dianya kurang mood untuk ngobrol, atau mungkin ya saya hanya berpikir mungkin dia capek kali ya, jenuh ya dari dulunya dia kerja, terus setelah punya 2 anak dia nggak bekerja dan dia di rumah aja kegiatannya. Dan paling kalau ikut rutinitas itu ikut teman-teman kantor yang dulu gitu. Jadi sebatas mungkin ada arisan kantor atau mengumpul. Nah selebihnya ya memang dia hanya kerja rumah tangga aja, misalnya mengurus anak atau mengantar anak sekolah dan menjemput anak sekolah gitu. Dan ini yang jadi saya khawatir sih mbak sebenarnya, karena kan kita udah 11 tahun gitu, udah 11 tahun berumah tangga. Dan yang saya khawatirkan ya saya ingin menyelesaikan masalah ini sebenarnya dengan baik-baik, tidak ada perpisahan. Nah tapi saya juga sempat berpikir apakah perpisahan saja yang lebih baik daripada yang lain gitu. Nah tapi satu sisi saya berpikir ya saya nggak mau gitu, karena kan perkembangan anak itu bisa aja terganggu dengan keputusan yang kami mungkin berpisah. Itu yang saya berusaha mengurangi ego, mungkin ego orang tua, ego saya sendiri, dan demi anak-anak supaya ya mereka tetap bisa berkembang dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh gitu. Nah tapi saya juga itu yang sangat saya khawatirkan, kalau kondisi terus seperti ini
dengan selalu ada emosi setiap pagi mau berangkat atau setiap sore ketika saya pulang, itu jadi apa ya, mungkin jadi anak-anak jadi takutnya jadi trauma atau jadi apa dengan pertengkaran. Oke, sebenarnya sih dari pertemuan kita yang kemarin yang baru banget kita diskusi tentang masalah ini, Bapak udah terlihat agak terbuka sedikit ya untuk masalah ini. Jadi saya udah ngerti perasaan Bapak kayak gimana. Mungkin saya akan mulai bisa ngebantu karena Bapak udah bisa terbuka nih sama saya ya. Mungkin Bapak harus saya juga berterima kasih Bapak juga mau bekerja sama saya tentang yang kita kemarin, PR kita yang kemarin yang mengajak istri untuk berbicara. Mungkin Bapak sudah melakukannya juga. Jadi mungkin kita akan terus melakukan itu sampai ada perubahan. Dan saya juga masih belum tahu nih sebenarnya apa sih sumber masalahnya yang ada di istri Bapak sampai si emosional itu meluap-luap. Kalau untuk saat ini Bapak udah pernah ngajak istri untuk pergi keluar rumah tanpa adanya ajakan untuk anak-anak atau kayak gimana? Ya mungkin untuk itu saya belum ya Mbak, untuk mungkin beberapa bulan terakhir ya, dengan kegiatan-kegiatan di kantor yang penuh rutinitas dan penuh pekerjaan-pekerjaan yang dibawa ke rumah, dan ada beberapa tugas luar kota yang harus saya jalanin. Ya mungkin itu yang jadi sedikit masalah ya, saya nggak ada quality time gitu untuk keluarga. Dan ya jadi saya juga baru ingat ketika bertanya, saya juga memang nggak ada jalan-jalan keluarga sih, udah lama gitu kita nggak jalan-jalan bareng satu keluarga, kita nggak rame-rame keluar. Oh gitu. Mungkin Bapak juga udah ada satu titik cerahnya kenapa istrinya juga Ya dengan mungkin ya mau nggak mau ya, dengan cerita ini juga saya dapat satu pencerahan sedikit ya, maksudnya ya dengan saya bercerita mungkin gitu kan. Iya, emang Bapak tipikal orang yang agak susah terbuka. Iya, saya bilang ya mau nggak mau lah, dengan saya datang sini ya saya harus bercerita dengan mbaknya kan. Itu kan saya bilang di awal, saya sulit sekali apalagi ini masalah privasi yang sebenarnya tidak pantas menurut saya didengar sama orang lain gitu. Tapi sebelumnya Bapak udah pernah minta saran nggak sama teman-teman gimana itu? Mungkin ada yang teman Bapak ada yang punya pengalaman yang seperti Bapak juga atau kayak gimana? Untuk pengalaman sih mungkin sekedar sharing biasa aja ya Mbak. Tapi kalau karena saya tadi bilang saya mungkin orang sangat tertutup untuk masalah privasi gitu. Dan ini juga saya jujur baru pertama kali datang ke tempat konsultasi seperti ini dan saya bercerita permasalahan pribadi gitu. Biasanya kalau di teman-teman ya saya sekedar mungkin say hi atau ya obrolan-obrolan biasa aja lah, gimana kabar istri, kondisi baik-baik aja, tapi nggak menceritakan secara detail. Ada detail pertengkaran seperti ini, detail masalah dan kekhawatiran yang saya rasa gitu sampai sekarang. Berarti tapi kalau misalkan saya boleh tahu, kalau sama istri Bapak sering cerita atau kayak gimana, kayak misalnya Bapak capek atau apa masalah numpuk, Bapak sering cerita sama istri? Dulu sih sering sih Mbak ya, maksudnya saya mungkin hampir setiap pulang kalau ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan atau bawahan saya gitu, ada pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat tapi nggak diselesaikan dengan cepat, ya saya bercerita gitu. Sebenarnya sampai akhir pun saya masih sering bercerita. Mungkin saya mengurangi cerita saya itu ketika ya kurang lebih 6 bulan lalu ya, ketika tiba-tiba emosi dari istri kok tiba-tiba meledak. Saya juga nggak tahu masalahnya apa, karena kan saya bilang yang kalau masalah besar di kantor saya akan menceritakan gitu, tapi ini masalah-masalah kecil jadi masalah yang harus dibahas sama dia dan harus diobrolin nih, harus diselesain nih. Ya itu yang buat saya sebenarnya agak aneh sih gitu. Sebelumnya saya boleh tahu juga nggak, istri Bapak punya teman dekat atau apa yang untuk biasanya kalau ada masalah dia cerita ke dia, atau ada Bapak tahu nggak? Dia orang yang nggak jauh beda sih sebenarnya dengan saya, maksudnya
dia punya sahabat, dia punya teman dekat. Nah mungkin teman dekatnya itu, maksudnya yang kegiatan yang kantornya dulu gitu, teman dekat bercerita ya. Dulu sih sering, masih ketika dia masih kerja ya temennya itu main ke rumah ngobrol kan. Setelah dia resign, ya dia nggak udah berkurang lah intens komunikasinya gitu. Kalau untuk teman bercerita yang detail yang ini enggak, dia sama keluarganya juga nggak terlalu banyak ngobrol kok mbak. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya boleh nyaranin, bapak ini kan sebenarnya tipikal orang yang agak tertutup. Sebenarnya bapak bisa melakukan ini semua gitu tanpa harus adanya perceraian. Saya juga udah ngerti masalah bapak juga udah baik nih mau mempererat hubungan bapak dengan istri. Sebenarnya jalan utamanya itu adalah bapak ini mungkin di sini saya melihat kejenuhan antara bapak sama istri di sini, karena udah bapak juga udah jarang ketemu sama istri, jarang bertukar pikiran sama istri, jadi kemudian mungkin istrinya juga jenuh, bapaknya juga nggak perhatian sama istrinya. Jadi saya menyarankan bapak untuk terus berkomunikasi dengan istri. Kalau bisa adain aja acara keluarga, pergi ke suatu tempat, karena saya melihat di sini masalah bapak tuh ada di diri bapak sendiri gitu. Mungkin bapak harus ada yang memotivasi untuk memecahkan masalah ini tanpa adanya jalan yang perceraian. Iya mungkin akan saya coba kali ya, dan dengan mungkin ngajak makan malam atau dengan meluangkan waktu di weekend, nggak fokus tadi dengan kerjaan kali ya, seperti itu ya. Betul, ya maksudnya seperti itu. Jadi bapak kalau misalkan berdua dengan istri, saya sarankan untuk terus bicara aja, komunikasi terus supaya intinya dari permasalahan itu bisa diselesaikan gitu. Karena saya melihat saya juga jadi bapak, saya juga kasihan gitu ngeliat istri yang selalu marah-marah, saya jarang ketemu di rumah gitu kayak, karena saya juga wanita kayak, kalau misalkan suami juga keluar atau gimana, mungkin bapak harus berbicara dengan istri lebih. Ya itu sih kadang-kadang saya bingung, maksudnya kan saya juga bekerja, saya nggak main kesana kesini, dan saya juga ya kerja buat keluarga juga mbak, dan apalagi kan buat anak-anak yang saya mau tumbuh perkembangannya itu bagus dan mereka bisa tumbuh dengan bahagia gitu. Itu harapan saya sih sebenarnya. Mungkin bapak nanti coba dulu kita buka komunikasinya bapak sama istri. Jangan lupa bapak juga harus berlibur, jangan terlalu stres, jangan terlalu tegang gitu loh. Karena menurut saya ini ada kejenuhan di antara keduanya. Karena menurut saya kalau hubungan tanpa adanya break terlebih dahulu dan kita nggak tahu apa sih inti atau akarnya, kita nggak bisa memecahkan masalah itu. Karena saya ingin membantu bapak juga, saya tidak ingin anak bapak juga menjadi korban dari hubungan yang seperti ini gitu. Karena nanti kita coba lagi, mungkin bapak kita bisa ketemu lagi selama ya kurang lebih jedanya 3 hari untuk ke depan, mungkin karena itu hari Senin ya pak ya? Iya Senin. Kalau Senin saya agak sulit sih mbak ya. Oke. Untuk hari Senin. Bapak biasanya hari apa? Mungkin di minggu depan ya, di Jumat lagi kali ya. Oke, jadi setelah itu bapak mungkin akan mencoba untuk ngobrol dan keluar sama keluarga. Iya, maksudnya bisa kan dengan jeda waktu saya juga bisa nyoba ngajak jalan atau ngajak ngobrol lebih lama ya. Siapa tahu mungkin ini akan bisa meredam sedikit masalahnya, supaya kita juga tahu nih dengan Iya itu yang saya harapkan sih sebenarnya. Iya, mungkin hari Jumat nanti kita akan ada appointment lagi. Semoga istri bapak juga bisa terlibat sama bapak. Ya itu yang saya harapkan. Iya betul. Oke, Pak Bobi. Terima kasih ya mbak. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat sore ya. Salam buat istri bapak. Iya. Ya, masuk. Hai Pak Bobi. Iya, sore Mani. Oke, silakan duduk. Udah rupanya agak cerahan dikit. Ya karena nggak macet sih. Oh, macet sekarang. Iya. Jadi udah. Mungkin masalahnya udah juga agak udah ada titik. Lebih baik sih daripada sebelumnya ya. Oke. Jadi ya
udah banyak ngobrol, udah banyak. Dan saya juga kemarin hari Minggu tuh saya sempatin ngajak jalan anak-anak sama dia sih, maksudnya ya ke mall doang sih. Maksudnya ya buat makan bareng lah, ya mencairkan suasana gitu. Jadi sekarang udah tahu nih ya kenapa ibunya udah kayak gitu, kenapa? Mungkin itu kali ya, bener ya, maksudnya suasana quality family time lah, makanya kualitas saya dengan keluarga ya itu harus saya ternyata yang satu sisi ternyata memang saya sebenarnya ada masalah juga dengan temannya ternyata. Oh gitu. Gitu, dan ya setelah saya ajak ngobrol sih ya, jadi dia juga cerita juga masalah gitu. Jadi sekarang udah tahu nih ya cara gimana komunikasi yang bagus gitu. Jadi sedikit banyak sih tahu lah. Jadi mungkin masalahnya kemarin juga udah tahu kenapa gara-gara itu juga ya. Mungkin Bapak udah bisa ngebantu juga. Iya kok. Untuk masalah yang dia emosi itu sih ya karena dia mungkin jenuh ya, dia bilang saya jenuh nggak kerja di rumah aja, kan dia orangnya aktif sekali ya. Bisa dibilang lebih aktif dari saya sebenarnya, dan udah punya anak. Mungkin aktivitasnya tetap sibuk tapi nggak sesuai dengan passionnya dia gitu kan, merawat anak gitu kan, ya udah merawat anak aja gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol ya saya bilang ya silakan aja sih kalau masih mau mencari kerja ya, tapi yang bisa mungkin bagi waktu kali ya, maksudnya paruh waktu atau dia bikin usaha sendiri sih. Saya sangat support sih misalnya dia bikin usaha juga, dia ada kesibukan lain tapi dia tetap bisa ngerawat di rumah gitu. Jadi sekarang Bapak udah kayak mau bebasin istrinya juga ya untuk melakukan suatu aktivitas yang di luar. Iya gitu. Emang sebelumnya Bapak nggak tahu kalau misalkan istrinya memiliki keinginan yang dia sih nggak pernah bilang untuk mau kerja lagi. Mungkin memang dia berpikir untuk fokus ke ini ya, maksudnya mengasuh anak ya. Gitu. Setelah saya bilang ya kenapa nggak bikin usaha di rumah aja, dan dia bilang oh iya bisa juga, saya coba. Dan mungkin dalam 1 bulan 2 bulan ke depan ini mungkin lagi berencana untuk bikin sesuatu yang bisa dia kerjakan gitu sih. Gitu. Mungkin saya juga udah kelihatan nih aura Bapak juga udah Kenapa? berubah ya. Iya lebih Gitu. seneng, kayaknya lebih ekspresif aja gitu. Kemarin kan kayaknya murung banget gitu ya. Ya mungkin banyak kerjaan di kantor terus masalah di rumah. Ya itu sih buat saya mungkin lebih kelihatan murung gitu ya. Saya juga udah ngerti lah kayak Bapak dari gimana gitu ya, dari jam 9 pagi kan Bapak harus ke kantor. Jam 8 mungkin jam 8 di jalan kan, jam 7 juga udah siap-siap gitu kan. Jadi kayak suntuk juga, terus di rumah juga istrinya mungkin jenuh juga, nggak cuma ngeliat pemandangan yang ada di rumah. Jadi mungkin kita udah sama-sama Bapak udah terbuka, mungkin satu kuncinya cuma terbuka aja sih Pak ya. Tapi saya appreciate banget Bapak udah mau ngikutin apa yang kita omongin gitu dan diskusiin. Mungkin nanti kalau misalnya ada emosi lagi, mungkin kita harus mulai collect dulu Pak. Jadi kalau misalkan ibunya emosi, ya jangan diambil kesimpulannya langsung gitu. Mungkin jadi bisa ini kali ya, maksudnya saya mungkin kan sih nggak maksudnya kalau saya ngajak istri atau istri saya konsultasi gitu. Oh boleh, jadi saya juga bisa ngelihat istri Bapak seperti apa sebenarnya. Mungkin ini kan ide yang maksudnya ya, saya bisa bawa ke sini biar dia juga bisa bercerita kan. Iya, pasti dong, pasti bisa loh Pak ya. Mungkin nggak bisa, kalau misalnya ada masalah bisa ya kita datang ke sini, kita diskusi ini aja bareng-bareng gitu. Saya juga udah nggak perlu banyak sama Bapak, mungkin Bapak saya ngeliatnya Bapak juga udah terbuka ya sama istrinya. Saya ya dikit banyak udah banyak ngobrol sih Mbak. Jadi Bapak harus pertahankan aja ini komunikasinya seperti ini. Saya coba. Iya, Bapak harus coba. Kalau misalkan Bapak ingin nggak mau si ibunya emosi, ya saya sarankan saya tetap menjaga keharmonisan keluarga. Mungkin saya rasa ini udah berhasil ya konseling kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi di kedepannya, mungkin Bapak bisa diskusikan, nanti tinggal buat appointment aja lah di kesini. Saya kontak by phone nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan Bapak mau di luar kantor atau kita ketemu konseling di tempat yang memungkinkan untuk konseling, kita akan boleh kok. Berarti lebih enak ya, maksudnya bisa janjian di mana? Iya betul. Kalau misalkan Bapak juga anak-anaknya dan keluarganya butuh saran juga dari saya dan kita diskusi bareng lagi, mungkin saya bisa
makasih banyak loh Mbak ini Ya sama-sama, kan saya itu tugas saya gitu, membantu para klien saya gitu. Udah nggak ada penat yang ada di. Enggak sih, ya masalah kantor biasa lah itu masih bisa diselesain. Kalau misalkan saya saran kalau ada masalah kantor, diskusikan aja sama istri supaya kita tahu keadaan dari sikon gitu. Udah sering, makanya kemarin pas dari topik ya, saya menceritakan kejadian-kejadian di kantor gitu. Jadi memberikan pendapat juga bisa, iya enak ngobrol kayak gitu. Jadi ini udah clear semua ya Pak ya. Kamu udah tahu juga caranya menghadapi seperti apa. Bapak sebenarnya tuh ada kekuatannya juga di dalam diri untuk memecahkan masalah ini. Ya, cuma Bapak harus percaya diri aja dan adanya keterbukaan. Ya. Oke. Udah Mbak Tina. Oke, iya. Terima kasih loh. Udah berapa kali saya ganggu waktunya. Gak apa-apa, ini emang tugas saya sih Pak ya. Salam buat istri dan keluarga, hati-hati di jalan ya Pak. Kalau ada apa-apa selalu buat appointment aja. Oke, terima kasih Pak.